Kaisar Naga Abadi Chapter 311 Bahasa Indonesia. Bab 311, Bertemu Qiu Yue lagi. Seseorang yang datang ke sini untuk membunuhmu. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia menusukkan tombaknya. Angin api bunuh. Orang ini hanya berada di ranah Grandmaster seni bela diri tingkat ketiga. Dia tidak bisa menahan serangan Lu Ming sama sekali dan tertusuk tombak di udara. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke medan perang dan menganalisis situasinya. Sebagian besar ahli Kekaisaran Matahari Terbakar berasal dari Sekte Pedang Esensi Mistik dan Sekte Pedang Bulan Hantu, jadi mereka jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan lebih tinggi lagi di langit, terjadi ledakan dahsyat. Aura yang kuat menyebar. Itu adalah aura Grandmaster seni bela diri tingkat ketujuh. Tidak jauh dari situ, Qiu Yue mengenakan gaun putih dan memancarkan aura yang sangat dingin. Dengan lambaian tangannya, udara dingin mengancam dan segalanya membeku. Setelah beberapa lama tidak melihatnya, Qiu Yue menjadi lebih cantik. Lekuk tubuhnya anggun, dan sosoknya bahkan lebih menggerahkan. Namun, wajah cantiknya sangat dingin, bahkan lebih dingin dari aura yang dipancarkannya. Dilihat dari aura Qiu Yue, dia telah mencapai tahap awal alam leluhur bela diri tingkat kedua. Kultivasinya telah berkembang begitu cepat bahkan Lu Ming pun terkejut. Lawannya adalah ahli alam leluhur bela diri tingkat ketiga, tapi dia sepenuhnya ditekan oleh Qiu Yue. Beku mutlak. Mati. Qiu Yue berteriak dan melambaikan tangannya. Rasa dingin yang tak ada habisnya muncul. Lawannya meraung, tapi saat berikutnya, dia berubah menjadi patung es. Qiu Yue menamparkan dan patung es itu hancur berkeping-keping. Seniman bela diri alam leluhur bela diri tingkat ketiga telah dibunuh oleh Qiu Yue dengan mudah. Dasar jalang kecil, kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, suara tajam terdengar, dan cahaya pedang terang dikirim ke arah Qiu Yue. Ekspresi Qiu Yue berubah dan dia bergerak cepat untuk menghindari cahaya pedang. Ada kilatan cahaya dan seorang lelaki tua dengan rambut putih muncul di depan Qiu Yue. Dia memandang Qiu Yue dengan ekspresi dingin. Pelacur kecil, mati. Old O menjerit dingin, dan cahaya pedangnya menyala saat dia menyerang ke arah Qiu Yue. Wu Zong 5 tahap. Old O berada di tahap 5. Cahaya pedangnya terang dan tajam, dan dia sepenuhnya menekan Qiu Yue. Bangkit, teriak Qiu Yue. Lampu merah darah menyala di tubuhnya, dan sesosok manusia dengan fitur wajah tidak jelas muncul. Sosok ini sangat dingin, seolah seluruhnya terbuat dari es. Pada saat yang sama, 5 cakra perak berkedip-kedip di sekitar sosok itu. Namun, Outua dan Lu Ming masih melihatnya. Garis keturunan bangsawan tingkat kelima. Garis keturunan kedua yang dibangkitkan Qiu Yue sebenarnya adalah garis keturunan bangsawan tingkat kelima. Lu Ming sangat terkejut. Tapi setelah dipikir-pikir, rasanya biasa saja. Garis keturunan pertama Qiu Yue adalah garis keturunan es alami yang sangat kuat di antara garis keturunan khusus. Itu adalah garis keturunan peringkat 8. Wajar jika garis keturunan kedua menjadi kuat. Namun, kamu yang tua ketakutan. Lalu, dia berteriak dengan wajah galak, mati, mati, aku tidak bisa membiarkanmu hidup di dunia ini. Saat dia berteriak, pedang Qi yang menakutkan bersiul dan bergegas menuju Qiu Yue. Setelah garis keturunan Qiu Yue diaktifkan, kekuatan tempurnya meningkat dengan selisih yang besar. Meskipun dia masih dirugikan, dia tidak akan kalah untuk saat ini. Namun, pada saat ini, sosok berjubah hitam muncul tidak jauh dari Qiu Yue dan menatapnya dengan dingin. Mati. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu mulai bergerak. Cahaya pedang hitam legam keluar dari tangannya menuju Qiu Yue. Dia sebenarnya berada di alam leluhur bela diri tingkat 5. Kaulah yang akan mati. Saat pria berjubah hitam itu muncul, Lu Ming sudah bergegas mendekat. Dia berteriak dingin dan mengayunkan tombaknya. Dentang. Tombak panjang itu mengenai pedang panjang pria berjubah hitam itu. Pedang panjang itu bergetar hebat dan hampir meledak. Siapa ini? Tubuh pria berjubah hitam itu bergetar, dan dia dengan cepat mundur. Orang yang akan membunuhmu. Lu Ming maju selangkah dan menyerang pihak lain. Ledakan. Kekuatan angin dan api melilit tombak, membuatnya sangat cepat dan eksplosif. Bang! Pria berjubah hitam itu terkena tombak. Dia menjerit dan tubuhnya meledak. Sekarang,
Lu Ming hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh Grandmaster seni bela diri tingkat 5. 9 garis keturunan naga beredar dan melahap esensi darah pihak lain. Tiba-tiba, tubuh Lu Ming bergetar. Dia mendapat terobosan dalam kultivasinya. Dia telah mencapai tahap akhir dari leluhur bela diri 2 dan esensi darah yang dia telan terlalu kaya, dan masih ada sebagian besar yang belum dimurnikan. Membunuh. Dengan terobosan dalam kultivasinya, kekuatan tempur Lu Ming menjadi lebih kuat. Dia bergerak dan muncul di samping Otua yang sedang melawan Qiu Yue. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan pancaran tombak itu bagaikan kilat. Ah! Tua kamu berteriak ngeri dan ingin menghindar, tetapi semuanya sia-sia. Saat berikutnya, sebuah lubang besar muncul di dadanya. Lu Ming seperti dewa perang dengan tombak di tangannya. Kamu sialan. Qiu Yue memandang Lu Ming dan hatinya bergetar. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat Lu Ming, dia merasa dia sangat familiar. Meskipun bentuk tubuh dan penampilan mereka sangat berbeda, dia terlalu familiar dengan temperamen itu. Untuk sesaat, dia tercengang. Mengapa, gadis kecil, kamu bahkan tidak mengenali tuan mudamu? Lu Ming berjalan ke sisi Qiu Yue dan tersenyum. Mendengar ini, tubuh Qiu Yue tiba-tiba bergetar. Mata indahnya tiba-tiba melebar dan dia menatap lurus ke arah Lu Ming. Tuan muda Shaoji, itu benar-benar kamu, benarkah itu kamu? Mata Qiu Yue berkaca-kaca saat dia berkata dengan emosional. Gadis kecil, siapa lagi kalau bukan aku? Lu Ming mengulurkan jarinya dan menyentuh ujung hidung halus dan lembut Qiu Yue. Qiu Yue begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan air matanya langsung mengalir. Tuan muda, Qiu Yue akhirnya menemukan tuan muda. Jika tidak ada pertempuran besar di sini, dia pasti sudah lama menerkam kepelukan Lu Ming. Saat itu, dia dibawa ke tempat rahasia oleh tuannya dan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Kemajuan kultivasinya sangat mengerikan. Namun, ketika dia mengakhiri kultivasinya dan kembali ke Sekte Pedang Mistis, dia mendengar berita mengejutkan. Lu Ming menyerbu ke Aula Macan Putih dan membunuh banyak orang dari keluarga Duanmu. Pada akhirnya, dia dipaksa oleh keluarga Duanmu untuk mundur dari Sekte Pedang Mistik dan menghilang tanpa jejak. Berita ini tiba-tiba terasa seperti sambaran petir bagi Qiu Yue. Jika tuannya tidak menghentikannya, dia pasti sudah terbunuh dalam perjalanan menuju Aula Macan Putih. Selama periode ini, dia telah bepergian ke seluruh dunia tetapi tidak ada berita tentang Lu Ming. Jika bukan karena dia tidak bisa melupakan kebaikan tuannya, dia akan meninggalkan Sekte Pedang Mistik atas kemauannya sendiri. Kali ini, dia datang bersama para ahli Sekte Pedang Esensi Mistik untuk mendukung Sekte Pedang Bulan Hantu. Salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan pengalaman, dan alasan lainnya adalah untuk mencari Lu Ming. Mereka ingin mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan berita tentang Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming tiba-tiba muncul di sampingnya. Kegembiraan di hatinya bisa dibayangkan. Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Ayo bunuh musuh dulu, dan kita akan ngobrol setelah kita mengalahkan mereka. Lu Ming mengulurkan tangan dan menyeka air mata Qiu Yue. Oke, tuan muda. Air mata Qiu Yue berubah menjadi senyuman, dan wajahnya menunjukkan senyuman yang lebih cerah dari bunga. Kamu masih punya mood untuk mesra saat ini. Biarkan orang tua ini mengirim kalian berdua menuju dunia bawah. Tiba-tiba terdengar suara kering dan serak. Seorang lelaki tua kurus dan tampak dingin muncul tidak jauh dari situ dan mencibir pada keduanya. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Dia berada di alam leluhur bela diri tingkat ke-7. Kaisar Naga Abadi Chapter 312 Bahasa Indonesia. Bab 312, Terobosan di Tengah Pertempuran Besar. Mengaum. Mayat darah bermata emas itu meraung dan menghalangi lelaki tua itu. Orang tua itu memandangi mayat darah bermata emas itu dengan rasa takut. Alasan kenapa dia tidak melakukan serangan diam-diam adalah karena itu. Orang tua, kaulah yang akan mati. Mata emas, pergi. Mati. Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Mayat darah bermata emas itu meraung dan menerkam lelaki tua itu. Cici. Pada saat itu, dua sosok muncul di belakang Lu Ming dan Qiu Yue. Saat mereka muncul, mereka berubah menjadi dua cahaya pedang tipis dan tajam yang melesat ke arah Lu Ming dan Qiu Yue. Kecepatannya sangat cepat hingga mengejutkan.
Cahaya pedang itu tajam dan tak terkalahkan. Dua orang yang melancarkan serangan diam-diam berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 6. Aura mereka serupa, dan ketika mereka bergabung, kekuatan mereka berlipat ganda. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming meraung marah. Dia menarik Qiu Yue dan 6 perisai kuno muncul di depannya. 6 perisai ditumpuk di depannya. Puff, puh, seolah-olah kulit telah ditusuk. Lampu pedang dari dua orang yang menyergap mereka terlalu tajam. Keenam perisai itu ditembus satu demi satu. Namun, Lu Ming telah memenangkan dirinya sendiri beberapa waktu. Tombak panjang itu berubah menjadi dua ujung tombak dan ditusukkan ke depan. Ding, 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 ding. Ujung tombak dan ujung pedang bertabrakan. Lu Ming merasakan gelombang aura pedang yang sangat tajam melonjak ke arahnya. Kekuatan angin dan api di ujung tombak hampir tersebar. Lu Ming menarik Qiu Yue dan mundur dengan kecepatan penuh. Dua orang yang menyergapnya juga dihadang dan mundur. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya bisa melihat kedua sosok itu dengan jelas. Kedua orang ini terlihat hampir persis sama. Mereka bertubuh pendek seperti monyet dan berusia sekitar 40 tahun. Sialnya, orang ini masih sangat muda, tapi dia sebenarnya bisa memblokir salah satu serangan kita. Dia terlalu menakutkan. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kedua pria pendek itu menggeram dengan suara pelan. Mereka sangat terkejut. Membunuh. Ci. Keduanya berubah menjadi dua pancaran cahaya pedang dan menyerang Lu Ming dan Qiu Yue. Mereka secepat kilat dan sulit ditangkap dengan mata telanjang. 10.000 mil es. Qiu Yue berteriak dan garis keturunan keduanya muncul. Dengan lambaian tangannya, suhu di depannya turun tajam. Embun beku dalam jumlah besar muncul dari udara tipis, seolah-olah udara pun membeku. Formasi es yang luar biasa. Lu Ming tahu bahwa kekuatan es yang dipahami Qiu Yue telah mencapai tahap kesuksesan besar dan sangat kuat. Tubuh kedua pria pendek itu tampak membeku juga, dan kecepatan mereka sangat berkurang. Brengsek, menjijikkan. Kedua pria pendek itu meraung. Haha bagus. Lu Ming tertawa terbahak-bahak dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Di langit, dua cakar binatang besar mengembun dan menghantam kedua pria pendek itu. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah mengembangkan ketiga telapak tangan ke tahap kelima. Kekuatannya mendekati kekuatan teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi dan sangat kuat. Selama Lu Ming memahami telapak tangan jalur surgawi terakhir, kekuatannya akan sangat dekat dengan teknik seni bela diri tingkat surga. Ini akan sangat menakutkan. Ledakan, ledakan. Kedua cakar binatang itu menekan seperti gunung. Kedua pria pendek itu menebaskan pedang Qi untuk memblokir telapak tangan binatang itu. Dengan dua dentuman keras, keduanya gemetar dan dengan cepat mundur. Bas! Lu Ming langsung menyerang. Tombak panjangnya seperti seekor naga, dan pancaran tombak itu menembus udara, terus-menerus menyerang kedua pria pendek itu. Di belakang mereka, Qiu Yue melambaikan tangannya, dan roda es berbentuk bulan sabit muncul satu demi satu, menebas kedua pria pendek itu. Harus dikatakan bahwa kedua pria pendek itu sangat kuat. Qi asli mereka kuat, kental, dan tajam. Selain itu, budidaya mereka telah mencapai puncak alam leluhur bela diri level 6. Jika keduanya bekerja sama, mereka dapat bertarung melawan alam leluhur bela diri level 7 yang normal. Lu Ming dan Qiu Yue bekerja sama, tetapi mereka hanya bisa berakhir imbang. Perbaiki, sempurnakan. Lu Ming mengerahkan seluruh upayanya untuk memurnikan esensi darah di tubuhnya. Sebagian besar esensi darah di tubuhnya berasal dari Grandmaster seni bela diri tingkat 7. Ada juga Grandmaster seni bela diri tingkat 5 dan sejumlah besar Grandmaster seni bela diri lainnya. Pada saat ini, ia terus-menerus berubah menjadi energi garis keturunan 9 naga dan berubah menjadi Qi esensial Lu Ming. Qi esensial Lu Ming terus meningkat. Sebentar lagi, dia berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat kedua. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Itu mulai menyerang alam leluhur bela diri tingkat ketiga. Ini bukan pertama kalinya Lu Ming melakukan terobosan saat bertarung. Dia sangat paham dengan prosesnya. Tentu saja, ini karena keajaiban dari 9 garis keturunan naga. Kedua pria pendek itu menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Pertama-tama, Qi dingin Qiu Yue terlalu mengejutkan. Tingkat budidayanya jelas jauh lebih rendah daripada mereka,
Namun ki yang dingin begitu menakutkan sehingga sepertinya mampu membekukan segalanya. Mereka merasa ki asli di tubuh mereka akan membeku, dan kecepatan mereka melambat. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah Lu Ming. Serangannya sangat keras dan kekuatannya sangat mengejutkan. Setiap serangan bisa menghancurkan gunung. Setiap serangan memaksa mereka berusaha sekuat tenaga. Terlebih lagi, Lu Ming tidak terlihat lelah sama sekali. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Keduanya punya niat mundur. Ayo pergi. Kita harus pergi dulu. Keduanya terlalu menakutkan. Mari kita dapatkan ahli yang lebih kuat untuk membunuh mereka. Ayo pergi. Keduanya menebas beberapa kali dan berencana mundur. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar dan dia mencibir, pergi. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ledakan. Aura di tubuh Lu Ming seperti letusan gunung berapi. Itu benar-benar melonjak dengan liar. Wu Zong tingkat ketiga. Baru saja, budidayanya berhasil ditembus. Kekuatan tempur Lu Ming melonjak sekali lagi setelah dia menerobos ke alam leluhur bela diri tingkat ketiga. Tidak baik. Dia benar-benar berhasil menerobos. Petik 2. Seorang pria pendek berteriak tak percaya. Monster? Ini monster, mundur, cepat mundur. Pria lainnya berteriak dengan gila saat dia mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh Lu Ming seperti kilat. Dia muncul tidak jauh darinya dalam sekejap dan menusukkan tombaknya. Puff! Seolah-olah udara telah tertembus. Cahaya tombak melintasi jarak 100 meter dalam sekejap, menembus segalanya. Pria pendek itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum sinar tombak menembus jantungnya. Bas! Segera, Lu Ming memegang tombak di tangannya dan melemparkannya. Cahaya tombak sepanjang 200 meter melesat melintasi langit dan melesat ke arah pria pendek itu. Merusak. Pria pendek itu berteriak ketakutan dan memadamkan cahaya pedang yang mengejutkan. Namun, itu tidak ada gunanya. Cahaya tombak menyapu dan cahaya pedang runtuh. Momentum pancaran tombak itu tidak berhenti saat menghantam tubuh pria pendek itu. Bang! Pria pendek itu berteriak kesakitan. Tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam, dan darah muncrat dari tubuhnya. Meskipun dia tidak mati, dia hampir mati. Bas! Qiu Yue melambaikan roda es berbentuk bulan, yang meluncur ke tubuh pria pendek itu dan memotongnya menjadi dua. Lu Ming bergegas mendekat dan melahap esensi darah mereka. Esensi darah dari dua Grandmaster seni bela diri di puncak tingkat ke-6 jelas merupakan suplemen yang bagus. Mengaum. Di sisi lain, darah mata emas tidak kenal takut dan telah sepenuhnya menekan lawan. Bagaimana mungkin? Melihat Lu Ming telah membunuh kedua pria pendek itu, lelaki tua itu menjadi tidak percaya. Meski kedua pria pendek itu bukan tandingannya, mereka bukanlah masalah kecil. Dia berpikir bahwa itu akan lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming dan Qiu Yue. Dia tidak pernah menyangka mereka akan dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Orang tua itu kaget. Sekarang giliranmu. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat. Dia bergerak dan menusukkan tombaknya ke arah lelaki tua itu. Dentang. Orang tua itu menebas dengan pedangnya, berbenturan dengan tombak panjang. Namun, dia dipaksa mundur oleh kekuatan yang kuat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang tua itu kaget dan berbalik untuk lari. Kaisar Naga Abadi Chapter 313 Bahasa Indonesia. Bab 313, Bab 313 Kemenangan Besar. Orang tua itu bukan tandingan mayat darah bermata emas itu. Sekarang ada Lu Ming yang aneh, dia tidak berani terus bertarung. Dia berbalik dan berlari. Kamu ingin pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Lu Ming mencibir dan mengejar. Di saat yang sama, zombie darah bermata emas mengikutinya. Orang tua berambut putih itu terkejut, dan sosoknya membubung tinggi ke langit. Ada 6 sosok di sana, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Keenamnya berada di alam leluhur bela diri tingkat 7. Di antara mereka, ada 3 dari Kekaisaran Bulan Gelap dan 3 dari Kekaisaran Matahari Terik. Mereka berenam berada dalam pertempuran yang kacau, dan itu sangat intens. Begitu mereka melihat lelaki tua berambut putih itu bergegas mendekat, ketiga orang Kekaisaran Bulan Gelap terkejut. Salah satu dari mereka bertanya, Lin Tua, mengapa kamu kembali? Kali ini informasinya salah. Beberapa karakter yang sangat kuat muncul.
Aku bukan tandingan mereka. Ayo mundur dengan cepat. Petik 2. Pria tua berambut putih itu berseru. Mundur. Kita berada di ambang kemenangan, dan sekarang kita mundur. Kamu gila. Seorang pria kekar meraung. Bas. Pada saat ini, Lu Ming dan mayat darah bermata emas telah bergegas mendekat. Tetua berambut putih itu sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Dia hanya bocah nakal, apa yang perlu ditakutkan? Aku akan membunuhnya. Pria kekar itu berteriak dengan dingin. Lawannya, yang telah dipukul mundur dengan satu gerakan, memegang pedang besar dan menebas Lu Ming. Ledakan. Saat pancaran pedang menebas, ruangan itu bergetar hebat. Kamu tidak bisa. Pria tua berambut putih itu berteriak ketakutan. Tapi sudah terlambat. Mengaum. Mayat darah bermata emas itu meraung dan menyerang ke depan. Ia mengayunkan cakarnya dan cahaya merah darah muncul, berbenturan dengan cahaya pedang. Suara mendesing. Kemudian, Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan. Kilauan tombak, yang berisi kekuatan angin dan api, langsung menembus sinar pedang dan langsung menuju ke arah pria kekar itu. Mata pria kekar itu melebar dan dia tampak sangat ketakutan. Ah! Mundur, mundur, mundur. Pria kekar itu meraung. Dia menggunakan semua ki dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya untuk mencoba menghindari tombak. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Dia berhasil menghindari pukulan di bagian vitalnya, tapi pancaran tombak masih menembus bahunya. Bahu pria kekar itu langsung meledak, dan salah satu lengannya hilang. Ah! Pria kekar itu menjerit dan batuk darah. Dia terluka parah. Dia mencoba melarikan diri dengan sisa ki aslinya. Membunuh. Lu Ming berteriak. Tombak panjang itu bergetar dan sinar tombak itu menyerang secara horizontal, mengenai tubuh pria kekar itu. Pria kekar itu menjerit ketakutan dan tubuhnya meledak di udara. Lu Ming bergegas dan melahap esensi darahnya. Mundur, cepat mundur. Pria tua berambut putih itu sangat ketakutan. Pria kekar, yang tidak lebih lemah darinya, dibunuh oleh Lu Ming dan mayat darah bermata emas dalam satu gerakan. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berteriak dan berlari lebih cepat. Ayo pergi. Dua ahli alam leluhur bela diri tingkat 7 kekaisaran bulan kegelapan lainnya juga menjadi pucat karena ketakutan saat mereka melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap mata, ketiganya menghilang tanpa jejak. Lu Ming tidak mengejarnya. Alasan kenapa dia bisa membunuh pria kekar itu dengan mudah bukan karena kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari lawannya. Alasan utamanya adalah lawannya terlalu ceroboh. Itu sebabnya dia dibunuh oleh Lu Ming dan mayat darah bermata emas. Jika mereka bertarung langsung, Lu Ming mungkin tidak akan bisa mengalahkan pihak lain. Tuan muda, bagaimana saya bisa memanggil Anda? Pada saat ini, 3 Grandmaster bela diri tingkat ke-7 dari Kekaisaran Matahari yang terik terbang dan menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Pada saat yang sama, mereka dengan hati-hati mengukur Lu Ming dan terkejut ketika mengetahui usianya. Yang ini adalah Tian Yun. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, dari pakaian mereka, dia bisa tahu dengan sekilas bahwa salah satu dari ketiganya adalah ahli dari Sekte Pedang Mistik, sementara dua lainnya adalah ahli dari Sekte Pedang Bulan Hantu. Kamu Tian Yun, pakar Sekte Pedang Mistis, seorang pria jangkung dan kurus berusia 50-an, berseru. Dua pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pedang Bulan Hantu juga memandang Lu Ming dengan kaget. Nama Tian Yun telah menyebar ke seluruh Kekaisaran Matahari yang terik. Selama seseorang adalah seorang seniman bela diri, semua orang akan mengenalnya. Namun hari ini, mereka menyadari bahwa Tian Yun bahkan lebih kuat dan menakjubkan daripada yang digambarkan dalam legenda. 3 senior, lebih penting bagi kita untuk menghadapi musuh terlebih dahulu. Kata Lu Ming, tidak buruk, ayo pergi, ayo bunuh para dari Kekaisaran Bulan Gelap itu. Pria jangkung dan kurus dari Sekte Pedang Mistik meraung. Mereka berempat kemudian bergegas menuju medan perang tempat para Grandmaster bela diri lainnya bertarung. Para ahli bela diri Grandmaster Kerajaan Bulan Kegelapan jelas telah menerima berita itu dan melarikan diri dengan panik. Setelah meninggalkan beberapa orang hidup-hidup, mereka semua melarikan diri. Membunuh. Pembangkit tenaga Grandmaster bela diri lainnya menyerang medan perang di darat. Tuan muda, Qiu Yue muncul di samping Lu Ming dan berbisik pelan. Alisnya dipenuhi dengan sukacita. Qiu Yue, ayo pergi. Mari kita bunuh musuh bersama-sama.
Kami akan menyusul setelah pertempuran. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Qiu Yue mengangguk patuh dan mengikuti Lu Ming ke medan perang di bawah. Tidak ada lagi ketegangan di medan perang di bawah. Ketika Lu Ming pergi lebih awal, pasukan Harimau Iblis Bulan Darah berkekuatan 20.000 orang dari Kekaisaran Bulan Gelap telah dikalahkan. Situasinya tidak ada harapan. Setelah itu, pasukan Front Tempur Utara melawan dan menyerang kavaleri serigala bersisik merah darah dari kedua sisi. Tentara Yinyu telah dikalahkan sepenuhnya. Ketika Lu Ming kembali, dia melihat Xian Yanxing memimpin tentara merah darah di garis depan. Mereka mengejar tentara bulan gelap yang kalah. Sepanjang perjalanan, mayat berserakan di mana-mana. Bas! Lu Ming mendarat di atas Raja Serigala yang berlumuran darah, dan Qiu Yue mengikutinya, duduk sedikit di depan Lu Ming. Serigala bersisik merah darah memiliki tubuh besar yang panjangnya lebih dari 6 meter. Masih sangat luas ketika mereka berdua duduk di atasnya. Di sampingnya, Xian Yanxing memperhatikan bahwa Lu Ming telah kembali. Pada saat yang sama, dia melihat Qiu Yue duduk di depan Lu Ming. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan kilatan dingin melintas di matanya. Berlari, para prajurit Kekaisaran Bulan Kegelapan melolong ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka tidak secepat serigala skala merah. Satu demi satu, mereka dibunuh, dan bau darah memenuhi udara. Yi, tiba-tiba, Lu Ming menyadari bahwa mayat darah bermata emas di sebelahnya sedang mengumpulkan cahaya merah darah yang tebal. Ki darah di dunia terus berkumpul menuju mayat darah bermata emas, dan cahaya darah di tubuh mayat darah bermata emas menjadi semakin tebal. Benar, zombie darah suka melahap darah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Medan perang adalah surga bagi zombie darah. Lu Ming berpikir sendiri dan diam-diam bahagia. Dia secara alami senang karena kekuatan mayat darah bermata emas telah meningkat. Pembantaian berlanjut, dan butuh waktu 1 jam untuk menenangkan segalanya. Dalam pertempuran ini, Kekaisaran Bulan Gelap mengalami kekalahan telak, meninggalkan puluhan ribu mayat. Semua ini karena kedatangan kavaleri merah darah yang dipimpin oleh Lu Ming. Kekuatan kavaleri merah darah mulai terlihat. Buk-buk. Pasukan kuda militer berlari kencang dan berhenti 100 meter di depan Lu Ming. Itu adalah Angkatan Darat Utara. Itu Jenderal Tian Yun. Seorang pria berkulit gelap berusia 40-an berseru. Benar, saya Tian Yun. Kata Lu Ming. Saya Huang Chenlong, Wakil Jenderal Tentara Front Pertempuran Utara. Senang bertemu denganmu, Jenderal Tian Yun. Pria berkulit gelap itu menangkupkan tinjunya dan berkata. Jadi itu Jenderal Huang. Jenderal Huang, mampirlah untuk ngobrol. Kata Lu Ming. Huang Chenlong mengangguk dan membawa sekelompok orang untuk bertemu dengan Lu Ming. Lu Ming juga bertanya kepada Huang Chenlong tentang masalah ini. Bagaimana tentara Front Pertempuran Utara? Jenderal besar itu dibunuh. Huang Chenlong menghela nafas dan mulai berbicara. Kaisar Naga Abadi Chapter 314 Bahasa Indonesia. Bab 314, Pikiran Xian Yanxing. Ternyata Jenderal Angkatan Darat Utara telah dibunuh oleh para pembunuh Kerajaan Bulan Gelap. Kemudian, tentara Kekaisaran Bulan Kegelapan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dengan kematian sang jenderal, pasukan Front Pertempuran Utara dilanda kekacauan. Kekaisaran Bulan Gelap mengambil kesempatan untuk masuk ke kota Battlefront Utara dan menderita kerugian besar. Pasukan yang tersisa dari tentara Front Pertempuran Utara bermaksud untuk menerobos pengepungan, tetapi mereka berhasil ditangkap oleh tentara Yinyu, yang menyebabkan pertempuran tadi. Untungnya, mereka mendapat bantuan dari Sekte Pedang Bulan Hantu dan ahli Sekte Pedang Esensi Mistik selama periode waktu ini. Kalau tidak, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Ditambah dengan kedatangan tentara Lu Ming, mereka mampu membalikkan keadaan dan mengalahkan tentara Yinyu. Kota Northgard telah diduduki oleh Kekaisaran Bulan Kegelapan, dan mereka telah mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk mempertahankannya. Terlalu sulit untuk menyerangnya. Huang Chenlong menghela nafas. Lu Ming menyadari. Jadi inilah yang terjadi. Apa rencanamu selanjutnya? Lu Ming bertanya. Huang Chenlong dan wakil jenderal lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk. Mereka kemudian turun dan berlutut di hadapan Lu Ming. Jika Anda tidak keberatan, kami bersedia bergabung dengan Anda dengan sisa tentara Front Pertempuran Utara. Apa yang kalian lakukan para jenderal?
Cepat bangun dan bicara. Lu Ming segera pergi membantu Huang Chenlong dan yang lainnya. Jenderal Tianyun, kita dikalahkan dan tidak punya tempat tujuan. Jika Anda tidak menerima kami, saya khawatir cepat atau lambat kami akan dihancurkan oleh Kekaisaran Bulan Gelap. Jenderal, Anda adalah talenta yang tiada taranya. Jika Anda memimpin kami pasti akan membalaskan dendam saudara-saudara kami yang tewas dalam pertempuran. Tolong bawa kami masuk. Huang Chenlong tidak bisa menerimanya. Baiklah, aku setuju. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk setuju. Terima kasih, Jenderal Tianyun. Huang Chenlong dan yang lainnya sangat gembira. Jenderal, yakinlah. Saudaraku, yakinlah. Aku, Tianyun, bersumpah bahwa aku akan memimpin kalian semua untuk membunuh orang-orang dari Sekte Bulan Yin dan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang tewas dalam pertempuran. Lu Ming berteriak. Suaranya menyebar jauh dan setiap prajurit Angkatan Darat Front Pertempuran Utara mendengarnya. Jenderal Tianyun perkasa. Jenderal Tianyun tidak terkalahkan. Seketika, kerumunan itu bersorak-sorai. Dia baru berhenti setelah beberapa saat. Lu Ming kemudian memerintahkan Huang Chenlong untuk menghitung sisa anggota tentara Front Pertempuran Utara. Huang Chenlong menerima perintah itu dan pergi. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di langit, dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah pria jangkung dan kurus dari Sekte Pedang Mistik. Qiu Yue, pertarungan di sini telah berakhir. Kembalilah ke Sekte Pedang Bulan Hantu bersamaku dulu. Kata pria jangkung dan kurus. Paman bela diri, kamu bisa kembali dulu. Saya berencana untuk tinggal di kamp militer untuk mendapatkan pengalaman. Kata Qiu Yue. Tetap di kamp militer. Kamu tidak bisa. Ekspresi pria jangkung dan kurus itu berubah drastis. Garis keturunan kedua Qiu Yue adalah garis keturunan raja tingkat kelima yang menakutkan. Ini terlalu mengejutkan. Dia jauh lebih kuat dari Duan Mulin dan pencapaiannya di masa depan tidak terbayangkan. Hanya beberapa petinggi di Sekte Pedang Mistik yang mengetahui bahwa Qiu Yue terdaftar sebagai target pelatihan utama. Sekarang Qiu Yue akan tinggal di kamp militer untuk mendapatkan pengalaman. Dia tidak akan bisa menjelaskan kepada guru Qiu Yue dan petinggi lainnya jika terjadi sesuatu. Jangan khawatir, Paman Tuan, saya akan berhati-hati. Kata Qiu Yue. Senior, jika Nona Qiu Yue tetap berada di kamp, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatannya. Aku tidak akan membiarkan sehelai rambut pun di kepalanya dirugikan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Pria jangkung dan kurus itu tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya menjadi liar. Bagaimana Qiu Yue dan Tianyun bisa saling mengenal? Mungkinkah cinta pada pandangan pertama untuk seorang pahlawan dan wanita cantik? Itu sangat mungkin. Dengan bakat Qiu Yue, hanya seorang jenius seperti Tianyun yang layak untuknya. Baiklah, biarkan dia tinggal di sini dulu. Saya akan kembali dan melapor kepada kakak laki-laki saya dan pemimpin sekte dan membiarkan mereka memutuskan. Memikirkan hal ini, pria jangkung dan kurus membungkuk sedikit dan berkata, kalau begitu, saya harus merepotkan Tuan Muda Tianyun. Senior, jangan khawatir. Lu Ming mengangguk. Pria jangkung kurus kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Jenderal Tianyun yang hebat, Anda benar-benar ramah tamah. Anda memimpin pasukan berperang, dan Anda masih ingat untuk menculik sedikit wanita cantik. Di malam hari terlalu dingin, jadi kamu ingin menggunakannya untuk menghangatkan tempat tidur. Pada saat ini, suara samar terdengar. Xian Yanxing menunggangi Wolf King yang berlumuran darah. Dia menatap Qiu Yue dengan hati-hati, dan pandangan gelap muncul di kedalaman matanya. Uhuk-uhuk, King kecil, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Lu Ming terbatuk beberapa kali, lalu dia mendekati Xian Yanxing dan berkata, ada apa? Kamu terdengar sangat cemburu, jangan bilang padaku. Cemburu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa iri padamu? Bermimpilah. Jantung Xian Yanxing berdetak kencang dan dia dengan cepat menyangkal. Namun, jantungnya berdetak lebih kencang. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya membuatnya sedikit bingung. Saat dia melihat Lu Ming dan Qiu Yue bersama, dia merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Apakah aku benar-benar cemburu? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana aku bisa iri pada pria ini? Aku hanya ingin menginjaknya.
Ya, pasti itu. Saya harus bekerja keras untuk berkultivasi dan menginjaknya secepat mungkin. Pikiran Xian Yanxing berputar-putar, tapi dia menatap tajam ke arah Lu Ming dan mengertakkan gigi. Rambut Lu Ming berdiri tegak karena tatapannya. Apakah wanita ini sakit? Di samping, pandangan Qiu Yue beralih antara Lu Ming dan Xian Yanxing. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tetap diam dengan patuh. Beberapa saat kemudian, Huang Chenlong datang untuk melaporkan jumlah barangnya. Tentara Battlefront Utara masih memiliki 60.160 orang. Pasukan Front Tempur Utara memiliki total 100.000 tentara, namun dalam satu malam, hampir 40.000 di antara mereka tewas. Itu adalah kerugian besar. Segera, Lu Ming memimpin kavaleri merah darah dan lebih dari 60.000 tentara-tentara Front Pertempuran Utara ke kota Monfiu. Dalam perjalanan, mereka bertemu Ming Meng, yang memimpin pasukan untuk menyelamatkan mereka. Setelah mengetahui tentang situasi tentara Front Pertempuran Utara, Ming Meng juga menghela nafas. Sekelompok orang kembali ke kota Monfiu dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Setelah kembali ke kota Monfiu, Lu Ming menyerahkan reorganisasi tentara Front Pertempuran Utara kepada Hua Ying. Dia bersembunyi di kuil tertinggi dan mulai memurnikan esensi darah. Meskipun dia telah memurnikan sebagian dari esensi darah di sepanjang jalan, masih banyak yang tersisa. Energi esensi darah yang melonjak diubah menjadi ki esensial dan tingkat kultivasi Lu Ming terus meningkat. Ketika semua esensi darah dalam garis keturunan 9 naga telah dimurnikan, budidayanya telah mencapai tahap akhir alam leluhur bela diri tingkat ketiga. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari puncak level ketiga. Setelah dia menerobos ke alam leluhur bela diri tingkat ketiga, dia telah membunuh ahli alam leluhur bela diri tingkat ketujuh. Namun, esensi darah ahli alam leluhur bela diri tingkat ketujuh ini tidak banyak membantunya berkembang. Setelah memurnikan esensi darah, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan membantu Hua Ying mengatur kembali tentara Front Pertempuran Utara. 2 hari kemudian, pasukan Front Pertempuran Utara telah direorganisasi. Lu Ming memiliki hampir 80.000 tentara di bawahnya. Kekuatannya meningkat pesat. Namun, Lu Ming masih belum puas. Setelah pertempuran ini, Lu Ming telah menemukan kelemahan tentara serigala yang berlumuran darah. Meskipun pasukan serigala berdarah sangat kuat, kebanyakan dari mereka mengandalkan tunggangan mereka. Budidaya para prajurit terlalu lemah, dan sulit bagi mereka untuk menampilkan kekuatan penuh dari tentara serigala yang berlumuran darah. Apalagi jumlah mereka terlalu sedikit. Awalnya, jumlahnya ada 8.000, tapi setelah kalah 5 atau 600 dalam pertempuran ini, jumlah mereka berkurang sebagian. Saya harus memikirkan cara untuk meningkatkan budidaya prajurit. Selain itu, aku harus menangkap lebih banyak lagi serigala bersisik merah darah. Lu Ming mempertimbangkan dalam hatinya. Sebelumnya, mereka hanya menjinakkan sekelompok serigala berskala darah. Dataran tinggi yang tak ada habisnya tidak ada habisnya, jadi tidak mungkin hanya ada satu kelompok. Kaisar Naga Abadi Chapter 315 Bahasa Indonesia. Bab 315, Cincin Penyimpanan Raja. Jika ada 30.000 serigala bersisik merah dan 30.000 seniman bela diri ahli untuk membentuk pasukan, itu akan benar-benar menakutkan. Ini akan menjadi pasukan yang tak terkalahkan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini hanya sebuah pemikiran. Terlalu sulit untuk disadari. Serigala bersisik merah darah itu mudah untuk ditangani, tetapi terlalu sulit untuk berurusan dengan 30.000 ahli alam master. Sekarang, termasuk 60.000 orang asli di pasukan Front Pertempuran Utara, Lu Ming memiliki kurang dari 5.000 seniman bela diri alam master di bawah komandonya. Kecuali jika itu adalah kekuatan seperti 5 sekte besar. Misalnya, di Sekte Pedang Mistik, selain murid muda, ada banyak seniman bela diri yang berusia di atas 30 tahun. Jumlah total seniman bela diri Master Realm mungkin bisa melebihi 100.000. Tapi itu adalah hasil akumulasi bertahun-tahun. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada pergerakan di tentara Yinyu. Tampaknya setelah pertempuran itu, tentara Yinyu juga perlu istirahat. Lu Ming hanya memimpin kavaleri berwarna merah darah dan menyerbu jauh ke dataran tinggi untuk menangkap serigala bersisik merah darah. Mengaum, Lu Ming mengendarai Wolf King yang berlumuran darah dan berlari ke depan. Di sampingnya,
Xian Yanxing menunggangi Raja Serigala berlumuran darah lainnya dan mengikutinya dari dekat. Di sisi lain, Qiu Yue juga mengendarai serigala bersisik merah darah dan mengikuti mereka. Qiu Yue sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Lu Ming. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya setiap hari dan mengikuti Lu Ming berkeliling, seperti gadis pelayan kecil di masa lalu. Hal ini membuat Xian Yanxing mengertakkan gigi. Dia terus bergumam bahwa Lu Ming mesum, membuat Lu Ming tersenyum pahit. Mengaum, mengaum, pasukan serigala bersisik merah darah melesat melewatinya, menuju ke kedalaman hutan belantara. Lu Ming membiarkan Raja Serigala bersisik merah darah memimpin. Setelah beberapa jam, mereka tiba di sebuah lembah besar. Aduh, aduh, raungan serigala terdengar dari lembah, dan kemudian, satu demi satu, serigala berdarah muncul. Seperti yang diharapkan, masih ada lagi. Lu Ming sangat gembira. Jelas sekali bahwa ini adalah suku lain dari serigala bersisik merah. Aduh, raungan serigala yang keras terdengar, dan serigala bersisik merah darah yang sangat besar dengan aura jahat keluar. Baik dari segi ukuran atau aura, serigala bersisik merah darah ini tidak kalah dengan Raja Serigala bersisik merah darah yang ditunggangi Lu Ming. Jelas sekali bahwa ini adalah raja dari serigala bersisik merah darah. Aduh, aduh. Raja Serigala bersisik darah di bawah kaki Lu Ming dan Xian Yanxing melolong seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan Raja Serigala bersisik darah lainnya. Mengaum. Setelah beberapa saat, Raja Serigala yang berlumuran darah menggeram pada Lu Ming. Matanya dipenuhi keraguan, dan akhirnya, kilatan provokatif. Sepertinya kekuatan berbicara paling keras. Lu Ming tersenyum tipis, lalu tubuhnya bergerak dan dia menerkam Raja Serigala yang berlumuran darah. Mengaum, Wolf King yang berlumuran darah juga menerkam ke depan. Seorang pria dan seekor serigala terlibat dalam pertempuran sengit. Setengah jam kemudian, ketika Lu Ming melanjutkan perjalanannya, ada lebih dari 5.000 serigala bersisik merah di belakangnya. Ini adalah jumlah serigala berskala darah yang muncul. Wolf King yang berlumuran darah telah menjadi gunung Qiu Yue. Namun, Lu Ming tidak puas dan terus mencari di dataran tinggi. Di dataran tinggi, ada banyak serigala darah merah. Mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Dalam waktu 3 hari, Lu Ming telah menemukan 5 serigala bersisik darah merah. Kelompok serigala berdarah Crimson terkuat memiliki lebih dari 10.000 ekor. Yang terburuk hanya ada 2.000. Melalui 2 raja serigala berskala darah di awal, kekuatan Lu Ming, dan tekanan dari aura Raja Serigala yang melolong di bulan pada Lu Ming dan Xian Yanxing, serigala berskala darah ini ditundukkan satu persatu. Dalam sekejap, jumlah serigala bersisik merah Lu Ming melebihi 30.000, mencapai sekitar 32.000. Pada titik ini, Lu Ming tidak punya pilihan selain berhenti. Ini karena binatang iblis yang muncul di bagian terdalam dataran tinggi itu terlalu kuat. Beberapa dari mereka telah mencapai kelas 8 tingkat 4, dan beberapa bahkan telah mencapai tingkat 9 kelas 4. Jika Lu Ming dan yang lainnya terus maju, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Namun, 30.000 di antaranya sudah lebih dari cukup. Segera, Lu Ming membawa serigala bersisik merah darah itu kembali ke kota Monfiu. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu secara alami menyebabkan guncangan seperti tsunami. Tentara Front Pertempuran Pegunungan sangat iri, sedangkan mantan tentara Front Pertempuran Utara yang bergabung dengan Lu Ming sangat gembira. Lu Ming tidak pelit. Dia memberikan beberapa ratus kepada Ming Meng. Sedangkan sisanya, Lu Ming memilih yang terkuat di antara 30.000 orang untuk membentuk kavaleri serigala berskala merah. Jumlah orang adalah 31.000. 1.000 dari mereka disebut pengawal merah darah. Mereka memiliki budidaya terkuat dan paling elit. Mereka adalah pengawal Lu Ming. 30.000 orang lainnya membentuk pasukan besar. Lu Ming untuk sementara menyerahkan manajemen dan pelatihan kepada Huaying. Gunung Huaying juga telah berubah menjadi Raja Serigala Merah, yang membuatnya lebih mudah untuk dikelola. Lu Ming senang dan santai. Selain sesekali berdebat dengan Qiu Yue, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Lu Ming duduk bersila di kuil tertinggi. Dia baru saja menyempurnakan beberapa ratus ramuan spiritual dan mengolah 10.000 tubuh tempur spiritual untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Saat ini, dia berhenti berkultivasi.
Langkah menapaki surga sembilan naga sangat sulit untuk dikembangkan. Sudah berhari-hari berlalu, tapi saya masih belum menyelesaikan langkah pertama. Namun, aku merasa mendapat pencerahan akhir-akhir ini. Selama saya terus memahaminya, cepat atau lambat saya akan dapat mengolahnya. Masih ada telapak tangan ketiga dari tiga telapak tangan Dao, telapak tangan jalur surga. Aku juga tidak tahu. Jika saya bisa mengolahnya, itu pasti akan menjadi kartu truf saya. Lu Ming merenung. Sekarang, mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya dan memahami kekuatan adalah hal yang harus dia lakukan setiap hari. Hal lain yang harus dia lakukan adalah mengembangkan segala macam teknik seni bela diri. Lu Ming merasa dia tidak punya cukup waktu setiap hari. Memikirkan hal ini, tangan Lu Ming bergerak dan sebuah cincin penyimpanan muncul. Cincin penyimpanan raja, apa isinya? Melihat cincin penyimpanan, mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi yang kuat. Itu benar, cincin penyimpanan itu milik Raja Bela Diri yang diperoleh Lu Ming di reruntuhan leluhur suku Donyi. Lu Ming bahkan pernah bertengkar dengan Xian Yanxing demi cincin penyimpanan. Pada akhirnya, Xian Yanxing memilih pedang giok kecil. Ada susunan prasasti yang kuat di cincin penyimpanan. Di masa lalu, Lu Ming tidak bisa memecahkannya sama sekali. Dia hanya bisa menggilingnya perlahan. Namun, baru-baru ini, Lu Ming merasa susunan prasasti pada cincin penyimpanan telah mengendur dan akan segera rusak. Hari ini, aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Mata Lu Ming berbinar dan tangannya bersinar. Ki esensial yang kuat melonjak ke dalam ring penyimpanan. Cincin penyimpanan digantung di udara, dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Namun, layar cahaya telah menjadi sangat tipis dan berada di ambang kehancuran di bawah ki esensial Lu Ming. Merusak. Mengenakan biaya. Lu Ming berteriak. Naga perangnya yang sebenarnya, ki beredar terus-menerus dan menyerbu ke arah layar cahaya seperti miniatur naga sejati. Tiba-tiba, tirai tipis memancarkan cahaya terang dan mengembang dengan cepat. Ketika lebarnya melebar hingga beberapa meter, ia meledak dengan keras. Formasi prasasti pada cincin penyimpanan telah rusak. Lu Ming sangat gembira. Dia meraih cincin penyimpanan dan membenamkan pikirannya ke dalamnya. Itu sangat besar. Kesan pertamanya adalah ruang di ring penyimpanan sangat besar. Lu Ming memperkirakan itu bisa memuat seluruh gunung. Kemudian, Lu Ming melihat tumpukan barang seperti gunung di ring penyimpanan. Apa ini? Senjata roh, pelindung, pil, dan manual teknik budidaya. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan mendapat gambaran kasar. Kaisar Naga Abadi Chapter 316 Bahasa Indonesia. Bab 316, Bab 316 terkenal di dua negara. Namun, Lu Ming terkejut setelah membacanya. Faktanya, senjata roh, armor, pil, dan manual rahasia ini tidak bermutu tinggi. Kuncinya adalah jumlahnya terlalu banyak. Tombak perang dan pedang perang bertumpuk seperti gunung, memancarkan kilau dingin. Armornya ditumpuk lebih tinggi dari gunung, dan pil di dalam botol jade juga ditumpuk seperti gunung. Jumlahnya terlalu banyak. Lu Ming memperkirakan setidaknya ada ratusan ribu set senjata dan pelindung roh. Ini hanyalah gudang senjata. Lu Ming mengambil beberapa di antaranya dan memperhatikan bahwa kebanyakan di antaranya adalah senjata spiritual tingkat 2. Ada beberapa senjata spiritual tingkat ketiga dan tidak banyak senjata spiritual tingkat 4. Ini adalah pil pengumpul energi dan pil pemecah energi. Ketika Lu Ming memeriksa pilnya, awalnya dia terkejut, kemudian dia menjadi bersemangat dan gembira. Pil pengumpul energi dapat memungkinkan seniman bela diri dari alam prajurit atau bahkan alam master untuk dengan cepat meningkatkan budidaya mereka. Sebaliknya, pil terobosan asal bisa memungkinkan seseorang menerobos ke alam berikutnya. Kualitas pilnya tidak tinggi. Kebanyakan darinya adalah pil tingkat 2, yang tidak berguna bagi Grandmaster bela diri. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Tidak heran jika Lu Ming begitu bersemangat. Barang-barang ini dapat dilengkapi dengan pasukan yang besar. Bagaimana bisa ada begitu banyak item tingkat rendah di ring penyimpanan Raja Bela Diri? Setelah itu, Lu Ming memikirkannya dan memahaminya. Suku Donyi pernah menduduki wilayah yang luas dan mendirikan sebuah kekaisaran. Sebagian besar wilayah kekaisaran Matahari Terik, kekaisaran Yinyu, dan bahkan kekaisaran Darah Zhao sekarang menjadi milik suku Donyi. Suku Donyi dulunya adalah kekaisaran tingkat menengah,
namun kemudian dihancurkan. Cincin penyimpanan leluhur Donyi dipenuhi dengan begitu banyak senjata spiritual dan ramuan tingkat rendah. Dia pasti ingin membangun pasukan di masa depan dan membangun kembali kekaisaran Donyi. Namun, hal itu mati sebelum dapat direalisasikan. Sekarang, Lu Ming telah memperoleh semua manfaatnya. Hahaha, aku sudah benar-benar kehabisan sepatu besiku untuk mencarinya, dan sekarang aku menemukannya tanpa usaha apapun. Bagus, sangat bagus. Jika kavaleri serigala berdarah dan prajurit lainnya dilengkapi, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Lu Ming sangat gembira. Memikirkan hal ini, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan mengumpulkan wakil jenderal, dan lusinan orang lainnya. Ketika Lu Ming menggunakan beberapa cincin penyimpanan kosong untuk menyimpan senjata roh, baju besi, dan pil secara terpisah dan menunjukkannya kepada wakil jenderal dan wakil jenderal, semuanya membatu. Semuanya melebarkan mata dan mulutnya. Mereka memandang Lu Ming dengan tidak percaya dan kaget, tidak bergerak sedikit pun. Baru beberapa saat kemudian mereka akhirnya bereaksi, dan tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Jenderal, ini semua milikmu. Huaying menelan ludahnya. Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu apakah aku merampoknya? Baiklah, senjata dan pelindung roh ini, berikan masing-masing satu set. Bagikan pil ini untuk meningkatkan kekuatannya. Perhatikan, 30.000 kavaleri serigala bersisik darah merah harus fokus pada hal ini. Saya ingin mereka menerobos ke ranah master bela diri sesegera mungkin. Lu Ming menginstruksikan. Tujuannya adalah membuat 30.000 kavaleri serigala bersisik darah merah semuanya mencapai ranah master bela diri. Hanya dengan begitu mereka dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari kavaleri serigala berskala darah. Tentu saja, dia hanya memberikan 80.000 set senjata roh dan armor, dan dia menyimpan sisanya untuk saat ini. Adapun manual rahasianya, itu adalah beberapa teknik seni bela diri tingkat rendah dan formasi pertempuran. Mereka cocok untuk membunuh di medan perang dan tidak akan berguna dalam jangka pendek. Lu Ming tidak memberikannya begitu saja. Huaying dan yang lainnya keluar dengan gembira. Tidak lama kemudian, ketika pasukan Lu Ming dilengkapi dengan peralatan baru, semua orang di tentara penekan gunung terkejut. Itu terlalu mengejutkan. Semua senjata Lu Ming adalah senjata dan pelindung spiritual tingkat 2. LV2 sama dengan master bela diri. Jika seorang pejuang alam prajurit mengenakan baju besi transformasi spiritual LV2, kekuatan tempur dan kemampuan mempertahankan hidupnya pasti akan meningkat dengan selisih yang besar. Sedangkan untuk para elit, mereka semua dilengkapi dengan peralatan level 3. Segera, semua orang mengetahui bahwa semua peralatan telah diberikan kepada mereka oleh Tianyun. Mata para prajurit tentara penekan gunung menjadi merah karena iri. Mereka menyadari bahwa perlakuan terhadap tentara yang mengikuti Lu Ming terlalu baik. Pertama, mereka memiliki serigala bersisik berwarna merah darah. Sekarang, bahkan perlengkapan mereka pun memiliki tampilan baru. Jika bukan karena peraturan militer, mereka pasti bersedia bergabung dengan Tianyun. Setelah Ming Meng mengetahuinya, dia tertawa getir. Sejak saat itu, setiap prajurit di bawah Lu Ming menggunakan pil pengumpul esensi dan pil pemecah esensi untuk meningkatkan budidaya mereka dengan kecepatan yang gila-gilaan. Selama periode waktu ini, kerajaan bulan gelap sepertinya tetap diam dan tidak melakukan gerakan lain. Waktu berlalu dan setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, kekuatan kavaleri serigala berskala darah telah meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Kavaleri serigala berskala darah merah awalnya memiliki sekitar 5.000 penggarap ranah master bela diri. Sisanya sebagian besar adalah prajurit bela diri kelas 8 dan 9. Dalam setengah bulan terakhir, semuanya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Beberapa prajurit ranah prajurit bela diri kelas 9 telah lama terjebak di sana, tetapi dengan bantuan pil terobosan asal, mereka berhasil menerobos kemacetan mereka dan memasuki ranah master bela diri. Hanya dalam waktu setengah bulan, lebih dari 10.000 orang telah menerobos ke ranah master bela diri. Adapun yang lainnya, hampir semuanya telah maju 1 atau bahkan 2 level. Pil yang bisa ditinggalkan oleh Raja Bela Diri mungkin tidak bermutu tinggi, tapi tetap saja luar biasa. Ini adalah dasar dari rencana Raja Bela Diri Donyi untuk membangun pasukan yang kuat dalam waktu singkat. Tentu saja,
Efek pilnya luar biasa, di luar dugaan Lu Ming. Ini bagus. Jika ini terus berlanjut, 30.000 kavaleri serigala bersisik darah merah semuanya akan mencapai ranah master bela diri dalam waktu kurang dari sebulan. Lu Ming sangat gembira dan dia membagikan pil itu tanpa ragu-ragu. Pil-pil di cincin penyimpanan Raja Bela Diri disiapkan untuk tentara berkekuatan 500.000 orang, dan tidak akan pernah habis. Saat ini, berita datang dari Ming Meng bahwa telah terjadi beberapa gerakan aneh di Kekaisaran Bulan Gelap. Benar saja, 3 hari kemudian, 600.000 pasukan Kekaisaran Bulan Gelap menutupi langit dan bumi saat mereka melancarkan serangan ke wilayah Sekte Pedang Bulan Hantu. Untuk sementara waktu, pertempuran besar pun terjadi. Setelah Lu Ming menerima berita itu, dia tidak ragu-ragu dan berangkat dengan 30.000 kavaleri serigala bersisik merah darah. Ini adalah waktu yang tepat untuk menguji kekuatan tempur serigala berskala darah. Pertempuran ini mengejutkan seluruh Kekaisaran Matahari Terbakar dan Kekaisaran Bulan Gelap. 30.000 kavaleri besi merah darah yang dipimpin Lu Ming praktis tak terkalahkan. Dalam pertempuran ini, lawan pertama dari kavaleri serigala bersisik merah darah adalah tentara serigala abu-abu Kekaisaran Bulan Kegelapan. 50.000 tentara serigala abu-abu sama sekali tidak berdaya melawan serangan kavaleri merah darah. 50.000 tentara-tentara serigala abu hampir musnah seluruhnya. Dengan cara ini, 70.000 tentara serigala abu Kekaisaran Bulan Gelap telah dihancurkan oleh Lu Ming. Mereka lumpuh total. Segera setelah itu, Kekaisaran Bulan Gelap mengirimkan legiun yang sangat kuat, Legiun Singa Liar. Legiun Singa yang mengamuk memiliki total 100.000 tentara, dan kekuatan tempur mereka bahkan lebih kuat daripada Legiun Serigala Abu. Pertempuran ini sangat brutal. Pada akhirnya, hasilnya sama saja. 30.000 kavaleri serigala bersisik darah merah telah mengalahkan 100.000 Legiun Singa yang mengamuk dalam satu gerakan, dan hampir semuanya terbunuh. Untuk sesaat, nama Tianyun dan nama kavaleri serigala bersisik darah merah mengguncang Kekaisaran Matahari Terbakar dan Kekaisaran Bulan Gelap. Kaisar Naga Abadi Chapter 317 Bahasa Indonesia. Bab 317, Juara Markis, Tianyun. Dalam pertempuran ini, Kekaisaran Bulan Gelap telah kehilangan 2 legiun yang kuat, sehingga sangat mengurangi kekuatan tempur mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Setelah pertempuran ini, prestise keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Terbakar telah meningkat pesat. Ini karena kavaleri merah darah, Tianyun, milik keluarga Kekaisaran. Di ibu kota Kekaisaran Negara Matahari Terik, di Istana Kekaisaran, di ruang singgasana, tawa gembira terdengar. Di ruang singgasana, Kaisar Hua sedang duduk di singgasana naga, dan di bawahnya berdiri para pejabat sipil dan militer. Hahaha, bagus, bagus. Tianyun memang seorang jenius yang tiada taraf. Pertempuran ini sangat berdampak pada moral Kekaisaran Bulan Kegelapan, dan reputasi keluarga kerajaan kita juga melonjak. Kami telah mendapatkan kembali popularitas kami di hati masyarakat umum. Hua Zengxing tertawa, matanya bersinar karena kegembiraan. Selamat, Yang Mulia, karena telah menemukan orang jenius. Saya sudah lupa peremajaan keluarga kerajaan. Seorang pejabat tua berambut putih maju untuk memberi selamat padanya. Selamat, Yang Mulia, karena telah mengenali mutiara dengan mata Anda yang tajam. Semua pejabat lainnya membungkuk dan berteriak. Ayah, Tianyun telah memberikan kontribusi yang begitu besar, kita harus menghadiahinya. Hua Qi keluar dan membungkuk. Hadiah. Tentu saja, aku akan memberimu hadiah. Bagaimana dengan ini? Sampaikan pesananku, aku akan menganugerahkan Tianyun gelar juara markis. Dia akan menjadi juara dari 3 pasukan, dan dia akan mampu membentuk tentara manapun yang dia inginkan dan merekrut talenta. Hua Zengxing mengumumkan, terima kasih banyak, Ayah. Hua Qi sangat gembira. Yang Mulia bijaksana. Semua pejabat mengucapkan selamat. Ketika berita tentang Tianyun dianugerahi gelar juara markis menyebar, Kekaisaran Matahari yang terik sekali lagi terguncang. Nama Tianyun diingat oleh semua orang, karena dia adalah markis termuda dalam sejarah Kekaisaran Matahari Terik. Di Istana Penindasan Raja Surgawi. Juara markis. Sialan, Tianyun ini pantas menerima 10.000 kematian atas kejahatannya. Raungan marah Raja Surgawi datang dari istana.
Di aula samping tertentu dari aula bintang umum, Lu Yuntian membentangkan selembar kertas putih di atas meja batu di halaman kecil. Dia saat ini fokus menulis. Itu adalah karakter Wu. Di bawah kuas Lu Yuntian, seolah-olah naga dan burung phoenix sedang menari. Kekuatan kuasnya sangat kuat, dan ada aura kuat di dalamnya yang sepertinya sedang berjuang bebas. Meskipun basis budidaya Lu Yuntian telah lumpuh, karakter Wu mengandung esensi, energi, dan semangatnya. Dia selesai menulisnya sekaligus. Lu Yuntian menghela nafas panjang. Tian, Ge, aku percaya bahwa di masa depan, Minger pasti akan menyembuhkanmu dan membiarkanmu kembali ke jalur perang. Li Ping berbisik sambil membaca pikiran Lu Yuntian. Dia mengerti betapa kesepiannya seorang jenius seni bela diri karena tidak bisa berlatih seni bela diri. Pinger, selama kamu berada di sisiku, tidak masalah jika aku tidak bisa berkultivasi. Selain itu, bakat Minger jauh lebih tinggi daripada bakatku. Saya puas. Lu Yuntian tertawa. Pada saat ini, seorang pelayan wanita berusia 20-an bergegas masuk. Li Ping telah membawa gadis pelayan dari keluarga Lu, dan dia sangat setia. Chun Xiang, kenapa kamu terburu-buru? Apa yang terjadi? Li Ping bertanya, sedikit mengernyit. Tuan, Nyonya, kabar baik, kabar baik. Tuan Muda telah meraih kemenangan besar di perbatasan. Yang Mulia telah menjadikan Tuan Muda sebagai juara markis, dan ini telah diumumkan kepada dunia. Kata Chun Xiang dengan penuh semangat. Apa? Lu Yuntian tercengang, dan kuas di tangannya jatuh ke tanah. Li Ping juga tercengang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi dan gemetar karena kegembiraan. Juara markis. Ming, dianugerahi gelar markis. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Li Ping bertanya beberapa kali, mengira dia sedang bermimpi. Itu benar sekali. Tuan, Nyonya, dunia luar sedang membicarakan hal ini. Semua orang tahu tentang hal itu. Kata Chun Xiang. Ming, telah dianugerahi gelar markis. Saudara Tian, Minger telah dianugerahi gelar markis. Li Ping bergumam. Air mata mengalir di wajahnya saat dia bersandar ke pelukan Lu Yuntian. Dia terlalu bersemangat. Untuk apa kamu menangis? Ini adalah sesuatu yang bagus. Kenapa kamu menangis? Lu Yuntian berpura-pura tenang sambil memeluk Li Ping. Namun, suaranya yang sedikit bergetar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. 2 hari kemudian, berita itu sampai ke kota Monfiu. Juara markis, juara markis. Raungan yang menggugah hati orang-orang bergema di balik awan. Di Great Northern Plains, puluhan ribu mil jauhnya dari kota Monfiu. Ada hamparan tenda militer yang tak ada habisnya di sini, dan orang tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Ini adalah kamp militer terbesar di bagian selatan Kekaisaran Bulan Gelap, dan menguasai sebagian besar wilayah selatan Kekaisaran Bulan Gelap. Pangeran penakluk selatan Kekaisaran Bulan Yin, Yin Tianjue, ditempatkan di sini. Dia juga bertanggung jawab penuh atas serangan terhadap Kekaisaran Matahari Terik. Saat ini, di tenda Yin Tianjue, ada lebih dari 10 orang yang duduk. Yin Tianjue duduk di posisi tertinggi, memandangi sosok berjubah hitam di tengah tenda. Yin Tianjue, mengapa Kekaisaran Bulan Gelapmu mundur? Rencana kita telah kacau balau. Pria berjubah hitam itu hanya memperlihatkan sepasang matanya saat dia dengan muram menatap Yin Tianjue. Mengapa mundur? Omong kosong, tahukah Anda berapa banyak kerugian yang kita alami? Seluruh legiun singa liar telah dihancurkan, dan legiun serigala abu hampir selesai. Ada juga legiun harimau iblis bulan darah dan seterusnya. Tahukah Anda berapa biaya untuk memelihara legiun ini? Tahukah kamu? Yin Tianjue memukul meja dengan keras, hampir berteriak. Pria berjubah hitam itu terdiam beberapa saat. Kali ini, kesalahan kami karena tidak bisa memprediksi situasi. Kami tidak pernah menyangka Tianyun begitu sulit untuk dihadapi. Hehe, kamu ingin melalaikan tanggung jawab hanya karena kamu tidak menduganya. Kamu berharap. Yin Tianjue mencibir. Sebelum saya datang, saya sudah menerima perintah bahwa kerugian negara Anda akan dikompensasi oleh pihak kami. Namun, rencana tersebut harus dilanjutkan, jika tidak, kerugian ini akan sia-sia. Selama kami berhasil, manfaat yang kami janjikan kepada Anda tidak akan berkurang. Kata pria berjubah hitam itu. Melanjutkan,
Kamu membuatnya terdengar begitu mudah, tapi siapa yang bertanggung jawab atas kavaleri Tianyun yang berwarna merah darah? Kami tidak boleh kehilangan ini. Yin Tianjue mencibir. Kavaleri berwarna merah darah tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Tianyun. Selama Tianyun mati, kavaleri merah darah akan hancur berantakan. Pada saat itu, mereka dapat dihancurkan dengan satu jentikan tangan. Kata pria berjubah hitam itu. Oh, apa rencanamu? Yin Tianjue bertanya. Bunuh Tianyun? Kata pria berjubah hitam sambil tersenyum dingin. Pembunuhan. Tianyun bersembunyi di antara 30.000 kavaleri merah darah, dan dia memiliki ahli yang sangat kuat yang mengikutinya setiap saat. Bagaimana bisa begitu mudah untuk membunuhnya? Kata Yin Tianjue. Maka kita akan menunggu. Saya tidak percaya Tianyun akan bersembunyi di kamp militer selamanya. Negara Anda terkenal dengan pembunuhannya, dan saya yakin Anda lebih ahli daripada saya dalam hal ini. Kali ini, kami juga akan mengirimkan pembunuh terbaik kami untuk bekerja sama dengan negara Anda untuk membunuh Tianyun. Suara pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sangat baik, kami juga akan mengirimkan pembunuh terkuat kami. Kita harus membunuh Tianyun dalam satu gerakan. Juga, saya perlu meminta bala bantuan dari Yang Mulia. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk melancarkan serangan besar-besaran dalam jangka pendek. Kata Yin Tianjue. Tidak apa-apa, kami masih bisa menunggu 1 atau 2 bulan lagi. Sudah diputuskan kalau begitu. Setelah orang-orang Sekte Hitam selesai berbicara, sosok mereka bergerak dan menghilang. Yin Tianjue bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum memberikan perintah, panggil Yuan dan Ke Duo untuk menemuiku. Ya, jawab seseorang lalu menghilang. Kaisar Naga Abadi Chapter 318 Bahasa Indonesia. Bab 318, Bab 318 Angin naik dan awan bergelombang. 3.000 mil di barat laut kota Monfiu, terdapat lembah yang tenang. Sosok Luming muncul di luar lembah. Kemudian, Luming bergerak dan menuju ke lembah. Luming berhenti setelah sekitar 1.000 meter. Di depannya, ada cahaya darah dan kepompong darah besar mengambang di sana. Mayat darah bermata emas akan berevolusi. Luming bergumam. Benar sekali, kepompong darah yang tingginya 5-6 meter di depannya adalah zombie darah bermata emas. Sebelumnya, Luming telah memimpin zombie darah bermata emas dan kavaleri merah darah untuk membunuh lebih dari 100.000 tentara-tentara Yinyu. Zombie darah bermata emas telah menyerap terlalu banyak ki darah dan mulai berevolusi di tengah perjalanan kembali ke kota Monfiu. Mereka hanya dapat menemukan tempat yang tenang dan membiarkannya berkembang. Setelah Luming kembali ke kota Monfiu dan menyelesaikan masalahnya, dia bergegas untuk melihat situasinya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mayat darah bermata emas untuk berevolusi. Tampaknya situasi saat ini sudah stabil. Saya akan kembali ke kota Monfiu dulu dan kembali lagi untuk memeriksanya nanti. Memikirkan hal ini, Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke kota Monfiu. Salam, Juara Markis. Salam, Juara Markis. Segera setelah Luming kembali ke kota pemandangan bulan, para pejabat kota dan jenderal tentara Zhen Yue memberi hormat kepadanya dengan hormat. Luming mengangguk sebagai tanggapan terhadap mereka semua. Segera, dia kembali ke kamp tentara merah darah. Semuanya normal. Hua Ying memang ahli dalam memimpin pasukan. Di bawah manajemennya, kavaleri merah darah dan prajurit lainnya berlatih keras. Mengenai hal ini, Luming sangat yakin. Luming duduk bersila di kuil tertinggi. Sebuah tablet batu besar melayang di atas kepalanya. Satu-satunya perbedaan adalah ada 4 cincin cakra perak yang bersinar di sekitar tablet batu. Itu benar, meridian darah kedua Luming telah maju. Luming merasa 9 garis keturunan naga miliknya telah lama mencapai batas level 9 biasa, tetapi sulit untuk maju. Tidak peduli berapa banyak esensi darah yang dimurnikannya, itu tetap berada di level 9 biasa. Oleh karena itu, Luming memutuskan untuk menggunakan esensi darah yang dia konsumsi untuk meningkatkan meridian darah keduanya. Dia telah melahap terlalu banyak esensi darah dalam pertempuran itu, yang telah berhasil meningkatkan garis keturunan keduanya sebanyak 1 tingkat. Budidayanya juga telah mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat ketiga.
Saya tidak tahu kapan 9 garis keturunan naga saya akan naik ke kelas raja. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Ketika saatnya tiba, hal itu akan terjadi secara alami. Saat ini, langkah menghentakkan surga 9 naga adalah hal yang paling penting. Lu Ming merenung dalam hatinya. Setelah periode kultivasi dan pertempuran berturut-turut, Lu Ming akhirnya mencapai beberapa kemajuan dengan langkah 9 naga yang menapaki surga. Lu Ming mengeluarkan panduan langkah menghentak surga 9 naga dan membacanya dengan cermat. Kemudian, dia menutup matanya dan mencoba memahaminya. 1 jam kemudian, Lu Ming tiba-tiba berdiri dan dengan santai melangkah ke samping. Bas! Pada saat ini, tubuh Lu Ming sepertinya beresonansi dengan langit dan bumi. Tubuhnya mengeluarkan fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan, yang sangat misterius. Tekanan yang sangat kuat. Pada saat ini, Lu Ming merasakan tekanan mengerikan di dunia yang menimpa tubuhnya. Dia merasa tubuhnya seperti akan meledak karena tekanan. Berdebar. Akhirnya, Lu Ming menginjak tanah. Pada saat ini, seluruh kuil tertinggi tampak bergetar hebat. Tanah bergemuruh dan hampir meledak. Setelah mengambil 1 langkah, Lu Ming menghela nafas lega. Fluktuasi misterius di tubuhnya menghilang, dan tekanan pada dirinya menghilang tanpa jejak. Sungguh tekanan yang kuat. Tidak heran 9 matahari tertinggi memperingatkan saya bahwa saya harus menerobos ke alam leluhur bela diri dan mencapai alam tubuh fisik tingkat keempat sebelum saya dapat mempraktikkan langkah menapaki surga 9 naga. Jika kultivasi dan tubuh fisik saya tidak memenuhi persyaratan, saya khawatir saya akan tertimpa tekanan. Lu Ming menghela nafas. Namun, ada ekspresi kegembiraan di matanya. Saya belum menyelesaikan langkah pertama, tapi kekuatannya sudah sangat mengejutkan. Kuil tertinggi tidak bisa dihancurkan, namun masih bergetar. Jika saya melangkah ke tanah, saya khawatir bumi akan meledak. Lu Ming sangat puas dengan kekuatan langkah menghentak surga 9 naga. Seperti yang diharapkan dari teknik seni bela diri tingkat dewa, itu tidak terkalahkan. Melanjutkan, Lu Ming kemudian terus berkultivasi, berusaha menyelesaikan langkah pertama dari 9 langkah menapaki surga naga. Waktu berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu. Dalam waktu 1 bulan, kavaleri darah merah telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Di bawah pasokan pil yang konstan, sisa 30.000 kavaleri serigala bersisik merah darah semuanya menerobos ke ranah master bela diri, menyebabkan kekuatan kavaleri merah darah meningkat dengan cepat. Tentu saja konsumsinya juga mengerikan. 30.000 orang telah mengonsumsi pil yang awalnya disiapkan untuk 100.000 orang, itulah sebabnya budidaya mereka meningkat begitu cepat. Selain 30.000 kavaleri merah darah, budidaya prajurit lainnya juga meningkat. Yang tercepat telah naik 3 tingkat, dan yang terburuk telah naik 1 tingkat. Kekuatan keseluruhan pasukan Lu Ming yang berjumlah 80.000 orang telah meningkat pesat. Di bulan ini, dunia luar juga tidak damai. Bisa dikatakan angin bertiup dan awan bergelombang. Ada 2 orang yang paling menarik perhatian. Salah satunya adalah Duan Mulin. Setelah terdiam selama bertahun-tahun, Duan Mulin akhirnya pecah dan menantang 10 murid peringkat emas yang sangat terkenal dari 5 sekte besar secara berturut-turut. Dia menang berturut-turut dan menang dengan telak. Dia baru saja menantang para jenius dari 6 pahlawan matahari terik. Saat semua orang mengira dia akan menantang 6 pahlawan matahari terik, dia berhenti dan tidak melanjutkan. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya seberapa kuat Duan Mulin. Orang lain bahkan lebih mengejutkan Qiu Changkong. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Qiu Changkong memiliki konflik dengan Gu Yuyun, yang berada di peringkat ke-22 dalam daftar peringkat Kaisar Cloud. Keduanya bertengkar. Hasilnya sangat mengejutkan. Pada akhirnya, Gu Yuyun terbunuh. Qiu Changkong menduduki peringkat ke-36 dan terakhir dalam daftar Kaisar Yun. Namun, dia telah membunuh Gu Yuyun, yang berada di peringkat ke-22, dalam satu pertempuran. Ini bukan lagi kejutan bagi Kekaisaran Matahari Terbakar, tetapi bagi seluruh 36 kerajaan Kaisar Yun. Kekuatan Qiu Changkong telah melampaui ekspektasi semua orang. Ada 8 kerajaan menengah di 36 kerajaan Kaisar Yun. Dari 36 orang jenius dalam daftar, 32 diantaranya berasal dari 8 kerajaan menengah, dan hanya 4 yang berasal dari kerajaan tingkat rendah.
Fakta bahwa Qiu Changkong dapat terdaftar di papan Cloud Emperor sudah merupakan hal yang sangat mengejutkan. Hal ini menyebabkan kehebohan yang lebih besar. Kedua berita ini secara alami sampai ke telinga Lu Ming. Namun, setelah mendengarnya, dia hanya tersenyum tipis dan terus berkultivasi. Ada pergerakan dari mata emas. Suatu hari, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasa bahwa token penekan iblis itu agak tidak biasa. Itu memancarkan cahaya redup. Mungkin Golden Eye telah menyelesaikan evolusinya. Mari kita lihat dan lihat seberapa besar kemajuannya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Mayat darah bermata emas sudah setara dengan puncak alam leluhur bela diri tingkat 7. Jika berevolusi lebih jauh, itu pasti akan menjadi lebih kuat dan akan sangat membantu Lu Ming. Lu Ming meninggalkan kota Monfiu dan berubah menjadi seberkas cahaya, menuju lembah tempat zombie darah bermata emas berada. Lu Ming tidak menyadari bahwa tidak lama setelah dia meninggalkan kota Monfiu, beberapa sosok terbang ke langit dan mengikutinya dari padang rumput di kejauhan. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di lembah dan masuk. Di depannya, bau darah sangat kental, dan kepompong darah dipenuhi cahaya darah. Saat Lu Ming melangkah ke lembah, lampu merah darah di depannya tiba-tiba menyusut. Kaca. Kemudian, kepompong darah terbuka, dan sesosok tubuh tinggi keluar. Kaisar Naga Abadi Chapter 319 Bahasa Indonesia. Bab 319 Pembunuhan, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sosok ini adalah mayat darah bermata emas. Satu-satunya perbedaan adalah ada beberapa perubahan pada pupil emasnya. Kini warnanya bahkan lebih keemasan, seolah-olah ada dua keping emas yang tertanam di dalamnya. Sebagian besar bulu hijau di kulitnya telah memudar, membuat kulitnya tampak merah darah dan jernih. Dia tampak seperti terbuat dari baja merah menyala, penuh kekuatan. Khususnya, aura mayat darah bermata emas 5 hingga 6 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Aura ini tidak hanya berada di alam leluhur bela diri tingkat 8. Mungkinkah mayat darah bermata emas telah mencapai level 9? Pikiran Lu Ming berputar dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mengaum, mayat darah bermata emas itu menggeram dan datang ke sisi Lu Ming. Ayo kembali ke kota Monfiu, kata Lu Ming. Kemudian, bersama dengan mayat darah bermata emas, mereka melayang ke langit dan terbang menuju kota Monfiu. Namun, dia bahkan belum terbang 10 mil ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Mengaum, pada saat ini, mayat darah bermata emas mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan menyerang kepala Lu Ming. Cici. Di atas kepala Lu Ming, awan gelap tiba-tiba terbelah. Dua kilatan pedang putih pucat, lebih cepat dari kilat, menebas kepala Lu Ming. Ledakan. Ledakan. Mayat darah bermata emas bertabrakan dengan dua lampu pedang dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti bola meriam. Suara mendesing. Pada saat yang sama ketika dua kilatan pedang dilepaskan, kilatan pedang hitam legam menembus kekosongan di belakang Lu Ming dan menikamnya. Pedang ini cepat, akurat, ganas, dan sangat kuat. Alam leluhur bela diri tingkat 9. 3 pembunuh alam leluhur bela diri tingkat 9. Blokir mereka. Lu Ming berteriak dengan marah. 6 perisai kuno terkondensasi di belakangnya dan ditumpuk satu sama lain. Tetapi, 6 perisai kuno ditembus hampir seketika. Namun, ini juga memberi Lu Ming waktu. Meridian darah keduanya meledak seketika. Dia melambaikan telapak tangan kirinya dan cakar binatang besar menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia memegang tombak penakluk iblis di tangan kanannya dan menikamnya. Di tombak itu, ada kekuatan angin dan api yang kuat. Bang! Cakar binatang besar itu adalah yang pertama dihancurkan oleh cahaya pedang. Kemudian, iblis yang menundukkan ujung tombak dan pancaran pedang saling berbenturan. Dentang! Fluktuasi yang mengerikan menyebar. Lu Ming mendengus dan tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Dia terbang beberapa ribu meter sebelum dia berhenti di udara dan mengeluarkan seteguk darah. Bas! 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 Saat ini, 3 sosok melintas dan muncul di langit. 2 di antaranya adalah pria parubaya, mengenakan jubah berwarna merah darah. Salah satunya memiliki sulaman bulan purnama, sementara yang lainnya memiliki bulan terkelupas. Mereka masing-masing memegang pedang di tangan mereka. Keduanya berada di belakang Lu Ming,
menghalangi jalannya mundur. Orang ketiga terbungkus jubah hitam, dan penampilannya tidak terlihat. Dia memegang pedang panjang tipis dan hitam. Dia berada di depan Lu Ming. Mereka bertiga secara samar-samar menutup jalan mundur Lu Ming. Tianyun ini sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan setelah semua ini, aku masih belum bisa membunuhnya. Kata pria parubaya dengan bulan purnama. Suaranya dingin dan serak, dan sangat tidak enak untuk didengar. Itu adalah mayat darah bermata emas. Ini sangat kuat. Tampaknya telah mencapai tahap awal leluhur bela diri 9 dan itu tidak lebih lemah dari kita bertiga, kata Jiang Chen. Kata pria parubaya dengan bulan terkelupas. Mengaum. Mayat darah bermata emas itu meraung dan bergegas keluar dari tanah, menghalangi Lu Ming. Pada cakar mayat darah bermata emas, ada 2 luka dalam yang disebabkan oleh cahaya pedang. Lu Ming menyeka darah dari sudut mulutnya. Pandangannya tertuju pada pedang panjang hitam tipis milik orang di depannya. Matanya berkilat saat dia berkata, "Kamu dari Shadow Wolf Pavilion, kan?" Dia telah melihat pedang itu lebih dari sekali. Hehe, lagi pula kamu akan mati hari ini, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Anda benar, saya adalah pembunuh nomor 1 di Shadow Wolf Pavilion. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mengajak saya bertarung. Pria berjubah hitam itu mencibir. Paviliun Serigala Bayangan sebenarnya bekerja sama dengan Kekaisaran Yinyu. Sepertinya Sekte Pedang Segala Arah sedang merencanakan skema besar. Mata Lu Ming berkedip. Hehe, kamu tahu banyak. Pembunuh bayangan Wolf Pavilion mencibir. Mengenakan biaya. Tiba-tiba, Lu Ming berteriak dan berlari ke kiri. Lelucon yang luar biasa. 3 pembunuh di tahap awal alam leluhur bela diri level 9 terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jika dia tetap tinggal, dia hanya akan mati. Hanya dengan bergegas keluar barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kamu ingin pergi? Bagaimana mungkin? Mati. Ketiga pembunuh itu meraung dan melakukan gerakan terakhir mereka. 2 lampu pedang dan 1 lampu pedang menembus kehampaan dan menebas ke arah Lu Ming. Cepat. Itu terlalu cepat. Itu berada di belakang Lu Ming dalam sekejap. Pembunuh Grandmaster seni bela diri tingkat 9 terlalu kuat. Mengaum. Mayat darah bermata emas itu meraung dan menyerbu ke depan tanpa takut mati. Namun, ternyata hanya ada 1 orang. Itu sama sekali bukan tandingan mereka dan sekali lagi dikirim terbang dengan 2 lampu pedang. Jika bukan karena tubuhnya yang seperti baja, ia pasti sudah hancur berkeping-keping. Dentang. Di sisi lain, Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dan bertukar pukulan dengan pembunuh Shadow Wolf Pavilion. Kali ini, Lu Ming dikirim terbang lebih jauh. Dia batuk banyak darah. Salah satu lengannya dipenuhi bekas pedang dan dia merasa tubuhnya seperti akan terbelah. Tindakan ini menyebabkan dia semakin terluka. Membunuh. Membunuh. Teriak pembunuh Shadow Wolf Pavilion dengan dingin. Niat membunuhnya meledak saat dia terus menyerang Lu Ming. Mengaum. Mayat darah bermata emas keluar dari bawah tanah. Serahkan binatang ini pada kita berdua. Anda bertanggung jawab membunuh Tianyun. Duo Yuan dan Ke berteriak dengan dingin dan menyerang zombie darah bermata emas. Jangan khawatir, Tianyun akan mati. Suara asasin dari Shadow Wolf Pavilion sangat dingin. Cahaya pedang menjadi lebih tajam, dan menembus langit. Tanda pedang yang panjangnya beberapa mil tiba-tiba muncul di langit, seolah-olah akan membelah langit. 9 naga menginjak-injak langit. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming meletus dengan seluruh kekuatannya. Ki esensialnya melonjak, dia melihat ke atas ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, lalu tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Gelombang aneh keluar dari tubuh Lu Ming. Kemudian, kekuatan mengerikan meledak dari bawah kaki Lu Ming. Raungan naga tiba-tiba terdengar. Seolah-olah naga sejati tertinggi sedang melangkah ke dalam kehampaan, menghancurkan segalanya. Setelah sebulan bekerja keras, dia akhirnya menyelesaikan langkah pertama dari 9 langkah menapaki surga naga. Ledakan. Langkah ini bertabrakan dengan cahaya pedang bayangan Wolf Pavilion Assassin. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi dan tubuh Lu Ming terlempar jauh. Namun, pembunuh Shadow Wolf Pavilion juga terkena serangan ini, dan tubuhnya terhenti. Bagaimana mungkin? Pembunuh dari bayangan Wolf Pavilion berteriak histeris. Dia tidak bisa mempercayainya.
Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Tianyun hanya berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat ketiga, sedangkan dia berada di tahap awal tingkat ke-9. Perbedaannya sekitar 6 level. Dapat dikatakan bahwa jarak antara keduanya adalah 108.000 mil. Dengan jarak yang begitu besar, sudah merupakan keajaiban besar bahwa dia bisa memblokir dua serangan pedangnya dan tidak mati. Tapi sekarang, dia benar-benar memblokir serangannya. Ini hanyalah sebuah fantasi. Para pembunuh Shadow Wolf Pavilion telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Kepercayaan dirinya mendapat pukulan berat. Mati, mati, mati. Para pembunuh Pavilion Serigala Bayangan melolong dan menyerang Lu Ming dengan panik. Bakat Lu Ming membuatnya merasa takut. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming meraung. Kali ini, dia tidak melangkah menuju pembunuh Shadow Wolf Pavilion. Sebaliknya, dia melangkah ke dalam kehampaan di belakangnya. Langkah menghentak surga 9 naga, sebagai teknik bela diri tingkat dewa, tidak hanya digunakan untuk menyerang. Itu juga merupakan teknik gerakan, dan prinsipnya sama. Selama metode operasinya sedikit diubah, itu akan menjadi teknik gerakan tertinggi. Kaisar Naga Abadi Chapter 320 Bahasa Indonesia. Bab 320, Kuil Tertinggi. Lu Ming maju selangkah dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 10 mil jauhnya. 10 mil dalam satu langkah. Ini adalah kekuatan mengerikan dari 9 langkah-langkah surga naga. Selain itu, Lu Ming baru mengembangkan langkah pertama. Menurut catatan langkah menginjak-injak surga 9 naga, jika seseorang mengolahnya ke alam tertinggi, dia akan menjadi seperti 9 naga. Satu langkah akan memungkinkan seseorang melakukan perjalanan ratusan juta mil, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Lu Ming masih jauh dari itu. Sial, kamu tidak bisa pergi. Pembunuh dari Shadow Wolf Pavilion berteriak dan mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Bagi seorang Grandmaster bela diri, jarak 5 km adalah sesuatu yang bisa ditempuh dalam beberapa tarikan napas. Tanpa berpikir panjang, Lu Ming maju selangkah lagi. Sosoknya bersinar seperti angin dan kilat, dan dia melintasi 10 mil lagi di bawah kakinya. Puff! Tiba-tiba, tubuh Lu Ming bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia telah terluka parah, dan menggunakan langkah 9 naga yang menginjak surga telah menimbulkan kerugian besar baginya. Tekanan dari langit dan bumi juga sangat besar, yang membuat lukanya semakin parah. Perbedaannya terlalu besar. Tidak mungkin dia melawan mereka secara langsung, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Suara mendesing. Para pembunuh Shadow Wolf Pavilion sedang mengejar, niat membunuh mereka melonjak seperti air pasang. Di belakang, mayat darah bermata emas itu menahan Yuan Ke untuk melakukan pembunuhan ganda. Tianyun, serahkan keterampilan bela dirimu dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Pembunuh dari bayangan Wolf Pavilion berteriak. Teknik seni bela diri yang ditampilkan Lu Ming terlalu mengejutkan. Dia sangat iri. Jika dia bisa mendapatkannya, berapa tingkat kekuatan tempurnya? Niat membunuhnya terhadap Lu Ming semakin kuat. Menggelikan. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan dapatkan sendiri. Lu Ming mencibir dan mengambil satu langkah ke depan. Bas! Langit dan bumi sedikit bergetar. Tubuh Lu Ming seperti sambaran petir, melesat melintasi kehampaan. Dalam sekejap mata, dia berada 10 mil jauhnya, membuat jarak antara dia dan pembunuh Shadow Wolf Pavilion. Sial, sial, saya tidak percaya Anda bisa menggunakan teknik bela diri sekuat itu secara berurutan. Hari ini, kamu harus mati. Pembunuh bayangan Wolf Pavilion meraung. Serigala hitam raksasa bangkit dari tubuhnya dan mengejar Lu Ming dengan sekuat tenaga. Dengan setiap langkah yang diambil Lu Ming, dia akan mengatur napas dan mengambil satu langkah lagi. Dan dua nafas inilah yang memungkinkan pihak lain untuk menyusulnya. Persis seperti itu, satu dikejar dan satu lagi melarikan diri, dan dalam sekejap mata, 1000 mil telah berlalu. Tubuh Lu Ming mengeluarkan banyak darah. Penggunaan langkah menghentak 9 naga surga secara terus-menerus telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Kulitnya pecah-pecah dan darah mengalir keluar. Ki sebenarnya di tubuhnya menjadi semakin berkurang, dan dia tidak akan bisa bertahan lama. Tiba-tiba, ada gelombang kelembapan di depan mereka. Itu adalah sungai yang besar, sangat lebar,
mengalir di padang rumput yang luas. Sungai besar. Mata Lu Ming berkedip. Dia mengambil satu langkah ke depan di sepanjang sungai. 10 mil jauhnya, Lu Ming melihat ke depan. Sungai itu terbelah di depannya, dan tidak terbelah menjadi satu, melainkan berbentuk kipas dengan 5 garpu. Itu terbagi menjadi 5 cabang dan mengalir menuju seluruh prairi, melahirkan makhluk-makhluk di prairi. Langit membantuku. Lu Ming sangat gembira. Tanpa pikir panjang, dia terjun ke sungai besar. Sungai itu sangat dalam, kedalamannya lebih dari 100 meter. Lu Ming langsung tenggelam ke dasar sungai dan berenang cepat ke depan. Bas! Hanya dalam 4 hingga 5 napas, pembunuh bayangan paviliun serigala muncul di atas sungai. Kamu ingin melarikan diri. Dalam mimpimu, bunuh. Mati. Pembunuh dari bayangan Wolf Pavilion berteriak dan menebas dengan pedang tempurnya. Pedang Qi yang padat dan tajam melesat ke arah sungai. Tiba-tiba, air di sungai itu bergejolak. Satu demi satu, ikan-ikan besar itu dibunuh. Mayat mereka mengapung ke permukaan air, dan darah mereka mewarnai sungai menjadi merah. Mati-mati. Para pembunuh di Shadow Wolf Pavilion tampaknya menjadi gila karena mereka terus-menerus menebas pedang Qi di sungai. Ledakan, ledakan. Pedang Qi terus melesat, menutupi seluruh bagian sungai. Di dasar sungai, Lu Ming berenang seperti ikan, menghindari aura pedang. Puci. Namun, aura pedangnya terlalu padat. Salah satu aura pedang menembus bahu Lu Ming dan hampir memotong lengannya. Darah mengalir keluar. Lu Ming mendengus dan terus bergerak maju. Ada 5 persimpangan jalan di depan. Lu Ming memilih satu secara acak dan berenang dengan cepat. Di atas mereka, para pembunuh dari Shadow Wolf Pavilion mendatangkan malapetaka di sungai seolah-olah mereka sudah gila. Namun, mereka tetap tidak melihat Lu Ming. Kemudian, dia bergegas ke sungai dan mulai mencari. Setelah mencari kemana-mana, dia tidak dapat menemukan Lu Ming. Ketika dia mencapai pertigaan, wajahnya benar-benar berubah. Dia tidak tahu jalan mana yang diambil Lu Ming. Selain itu, tidak mungkin mengejar musuh berdasarkan auranya di sungai, karena sungai akan menghanyutkan auranya. Bas! Dia bergegas ke langit, melihat sekeliling, dan meraung marah, sialan, sial. Lu Ming mengikuti sungai dan terus menyusuri sungai. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah menyimpang. Lu Ming merasa dirinya semakin lemah. Penglihatannya menjadi hitam dan tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Dia tahu bahwa luka-lukanya sebelumnya terlalu parah, dan sekarang sudah benar-benar berubah. Tidak, saya harus mencari tempat untuk sembuh. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Setelah itu, Lu Ming menyeka wajahnya dan melepas topeng penyamarannya, memperlihatkan penampilan aslinya. Sedangkan untuk tubuhnya, dia sudah pulih ke ukuran aslinya karena luka-lukanya. Setelah berganti pakaian baru, Lu Ming terus hanyut di sepanjang sungai untuk beberapa saat, kalau-kalau pembunuh Shadow Wolf Pavilion menyusulnya. Sore harinya, sekelompok orang bergegas menyusuri jalan utama di tepi sungai Su. Ada lebih dari selusin orang, sebagian besar adalah pria paruh baya kekar. Mereka memancarkan aura yang berat, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah ahli seni bela diri. 2 pemuda, seorang pria dan seorang wanita, sedang berkendara di depan. Pria itu tampan, tetapi matanya yang panjang dan sipit membuat orang merasa murung. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hijau. Sosoknya anggun dan lekuk tubuhnya bergelombang. Dia sangat cantik. Namun, wanita itu sepertinya sedang memikirkan banyak hal dan mengerutkan kening. Berhenti, berhenti. Tiba-tiba, wanita itu berteriak dan menarik kudanya ke bawah keretanya hingga berhenti. Yang lainnya juga berhenti. Moying, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya. Ada seseorang di depan. Kata Moying. Semua orang melihat ke depan dan melihat sesosok tubuh merangkak keluar dari sungai Su. Setelah sosok itu naik ke pantai, tubuhnya terhuyung seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Qi terbagi menjadi yin dan yang. Sosok itu memandang ke arah kerumunan dan tiba-tiba berteriak keras. Lalu, dia langsung terjatuh. Dia hanya orang yang sekarat. Mengapa kamu begitu peduli? Ayo cepat kembali ke kota Tianshu. Pangeran muda datang menemuimu, jadi kami tidak bisa membiarkan dia menunggu selamanya. Pemuda itu dengan santai menatap sosok itu dan berkata dengan acuh tak acuh.
Saya ingin menyelamatkannya. Setelah Mo Ying selesai berbicara, dia melompat dari kudanya dan berjalan menuju sosok itu. Apa? Anda ingin menyelamatkannya? Anda ingin menyimpan sampah sebanyak itu? Pemuda itu berteriak, tapi dia tidak melihat keterkejutan di mata Mo Ying. Bagaimana dia tahu? Bisakah dia benar-benar menyembuhkanku? Aku satu-satunya yang mengetahui hal ini, tapi orang ini dapat melihatnya hanya dengan sekali pandang. Aku harus menyelamatkannya. Mo Ying membantu sosok itu berdiri saat dia memikirkannya. Dia sedikit terkejut saat melihat sosok itu. Dia masih sangat muda. Orang yang keluar dari sungai adalah Lu Ming. Dia telah terhanyut di sepanjang sungai untuk sementara waktu, tetapi luka-lukanya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Luka-lukanya semakin parah, dan dia tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya. Yang lebih menakutkan adalah ki asli di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa memasuki kuil tertinggi.